Hai guys, selamat datang di channel Alur Cerita Film Trans 8 Dimensi. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Incision. Film ini disutradarai oleh Ali Zamani, dibintangi oleh Kylie Cowan, James Allen Brewer, Corina Rico, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang beauty blogger Alexa Landry hanya punya satu ketakutan, operasi plastik. Dia akhirnya harus menghadapi ketakutan ini ketika dia diculik bersama teman-temannya oleh Dr. Cunningham, seorang ahli bedah plastik gila yang terobsesi mempercantik korbannya guys. Alexa Landry adalah seorang blogger yang menyukai kecantikan. Namun satu hal yang dia tolak dan takuti adalah operasi plastik. Dia juga memiliki sedikit hubungan yang tidak stabil dengan pacarnya Mark, seorang pemain sepak bola yang percaya bahwa dia melihat seseorang di belakangnya. Ketika dia mengetahui saudara perempuannya Becca telah diserang dan sangat tertekan, Alexa memutuskan untuk membantunya dan membawanya ke lingkaran teman dekatnya, termasuk Case, Kelvin, Trinity, dan Kenny. Oke guys, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, di California diberitakan tentang menghilangnya seorang dokter kecantikan. Gimana dokter gila tersebut dituduh telah melakukan banyak malpraktek kepada pasien operasi plastiknya. Ternyata kegagalan di setiap prakteknya selalu berakhir dengan pembunuhan dan sampai saat ini kepolisian California masih memburu sang dokter. Kemudian terlihat seorang dokter yang akan melakukan operasi plastik pada seorang pasien cantik yang bernama Lex merasa takut karena ragu akan operasi itu. Dan akhirnya Lex pun membatalkan operasi yang sesaat lagi akan dimulai. Karena merasakan takut yang berlebihan, ia pun sudah tidak peduli dengan keinginannya untuk terlihat cantik seperti Lucinta Luna. Lex pun pergi kemudian dari klinik itu untuk menemui pacarnya. Singkat cerita, sesampainya di rumah pacarnya, Lex selalu menceritakan bahwa ia membatalkan operasi plastik di wajahnya. Namun Matt tidak mempermasalahkan hal itu karena menurut Matt, sang pacar sudah sangat cantik. Tak lama kemudian, Lex mendapatkan telepon dari ibunya, di mana sang ibu menyuruh Lex untuk menemui sang adik yang katanya sudah kabur dari tempat rehabilitasi pecandu narkotika. Mendengar kabar tersebut, pasangan ini pun langsung menemui si adik. Singkat cerita, Lex pun bertemu dengan adiknya yang bernama Becca. Kemudian Lex mengatakan bahwa ia sudah muak dengan Becca yang selalu kabur dari tempat rehabilitasi. Becca pun menjelaskan bahwa kali ini kasusnya berbeda. Karena sebenarnya Becca kini tengah hamil muda. Mirisnya, Becca bahkan tidak tahu siapa ayah dari anak tersebut guys. Mendengar curhatan sang adik, Lex yang awalnya kesal pun merasa iba dengan nasib adiknya itu. Di lain sisi, terlihat seorang wanita yang bernama Anu, di mana teman Lex ini sedang galau karena ternyata ia juga sedang hamil. Anu pun bingung untuk memberitahu pacarnya yang bernama Cole. Tak lama kemudian, Lex pun datang ke rumah Anu, lalu mereka pun disambut oleh teman Cole yang bernama Kenny. Cole yang mengetahui temannya datang, kemudian ia pun menyambutnya dengan rasa senang. Cole lalu mengambilkan mereka sebotol minuman langka. Cole pun mengatakan bahwa minuman langka ini adalah produk termahal di California. Lalu Cole menginginkan semua temannya itu untuk mendengarkan sebuah lagu terbarunya hasil kolaborasi antara dirinya dan pacarnya. Kemudian ia pun menanyakan laptopnya kepada Kenny. Namun setelah diingat-ingat, Kenny pun menyadari bahwa laptop itu berada di bagasi mobil. Lantas kedua pria ini pun segera mengambilnya. Namun setelah dicek di bagasi mobilnya, ternyata laptopnya tidak berada di sana. Hal itu membuat mereka bingung guys. Saat kembali, Cole pun semakin bingung harus kemana mencari laptopnya itu. Becca lalu menyarankan Cole untuk mencarinya dengan menggunakan sebuah aplikasi canggih. Dan akhirnya lokasi Cole pun ditemukan. Ia pun heran dengan keberadaan laptopnya yang kini berada di tempat yang jauh dari rumahnya. Lalu Cole menyuruh Kenny untuk segera menuju lokasi tersebut. Tak lama kemudian, Kenny pun langsung bergerak untuk mencarinya. Singkat cerita, kini malam pun tiba. Kenny yang sudah berada di lokasi langsung menuju rumah yang diduga tempat laptop itu berada. Saat sedang mengetuk pintu rumah itu, terlihat rumah yang sepi.
Namun Kenny pun kaget oleh kehadiran sang nenek yang tiba-tiba datang. Si nenek pun segera mempersilahkan Kenny untuk masuk. Karena si nenek terus mengajaknya berbicara, Kenny pun kesulitan untuk mengatakan maksud kedatangannya. Dan semakin lama sikap si nenek yang ramah tiba-tiba berubah menjadi dingin. Melihat si nenek yang kini tak memperdulikannya, Kenny pun segera mencari laptop Cole itu di semua ruangan. Tanpa Kenny sadari, seseorang sedang mengintainya. Dan saat berada di sebuah kamar, Kenny menemukan beberapa laptop. Dan tak disangka, orang yang mengintainya itu tiba-tiba berada di belakang Kenny sembari membawa laptop yang dicari oleh Kenny. Kenny pun auto meminta laptop tersebut kepada anak kecil yang terlihat aneh itu. Akan tetapi, anak itu malah mempermainkannya. Merasa anak itu bersembunyi di tempat yang Kenny curigai, Kenny pun masuk ke ruangan basement. Kenny pun terus masuk dan mencari anak itu di ruangan tersebut. Dan tak disangka, Kenny lalu menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi organ dan janin. Dan parahnya, Kenny melihat seseorang yang dikurung dalam kandang. Betapa kagetnya Kenny saat ia melihat seorang wanita dengan wajah yang mengerikan, di mana wanita tersebut adalah salah satu pasien si dokter di scenes awal. Kenny pun kaget saat dari belakang datang seorang pria jangkung yang menangkapnya. Sementara di rumah Cole, mereka pun mulai khawatir dengan Kenny yang tak kunjung kembali. Lalu mereka berusaha untuk menyusul Kenny menuju lokasi di mana laptop itu berada. Sesampainya di tujuan mereka, Cole pun melihat mobil Kenny yang masih berada di sana. Kemudian Lex menyuruh Becca untuk menunggu di mobil untuk berjaga-jaga, karena mereka belum tahu apa yang sebenarnya dialami Kenny. Lalu mereka pun langsung mengetuk pintu rumah si nenek. Tak lama si nenek pun datang dan menyambut mereka dengan hangat, sama seperti yang ia lakukan kepada Kenny. Terlihat Cole yang merasa curiga dengan gelagat si nenek yang sok kenal dengan mereka. Si nenek pun tidak peduli dengan pertanyaan mereka yang sedang mencari Kenny. Tak lama kemudian datang seorang dokter kecantikan itu yang merupakan anak dari si nenek. Dokter itu lalu mengatakan bahwa Kenny sedang berada di dalam kamar mandi. Ia pun menyuruh mereka untuk menunggunya di dalam rumah. Akan tetapi saat Cole menolak, Lex malah kebelet yang auto membuat dokter pun dengan senang hati mempersilahkan mereka untuk mempersilahkan. Kini mau tidak mau Cole dan Matt pun masuk ke rumah si dokter. Di sisi lain, ternyata Becca berniat untuk menggugurkan kandungannya karena ia takut jika karirnya berakhir dan menjadi ibu rumah tangga. Setelah makan obat perontok, Becca pun merasa heran karena pintu mobil tiba-tiba terbuka. Becca lalu keluar sembari memanggil Matt dan Lex. Becca pun kaget karena tiba-tiba melihat si anak kecil yang duduk di atas bagasi mobil. Saat anak kecil itu melihat luka sayatan di tangan Becca, ia lalu mengatakan bahwa ia suka menyayat orang agar terlihat cantik. Mendengar perkataan si anak kecil itu, Becca pun merasa bahwa si anak kecil tidak sendirian. Dan tak disangka, si jangkung yang merupakan kakaknya anak kecil itu segera menangkap Becca. Sementara di dalam rumah, dokter itu pun memberikan mereka minuman sembari mempromosikan dirinya yang merupakan ahli operasi plastik. Akan tetapi, Lex tidak tertarik dengan promosi dokter itu. Anna lalu mengatakan bahwa ia tidak menemukan Kenny di dalam toilet. Dirasa ada yang enggak beres, Matt memaksa si dokter untuk menunjukkan di mana Kenny berada. Melihat Matt yang terlihat emosi, si dokter pun pergi untuk memanggil Kenny. Namun betapa kagetnya mereka saat melihat Kenny sudah tewas dengan mengenaskan. Lalu dengan santainya si dokter mengatakan bahwa si jangkung kurang teliti dalam bekerja. Kemudian si dokter berniat turun tangan untuk merombak semua wajah mereka. Matt dan Cole pun akhirnya terjatuh dan lemah saat melawan mereka karena tanpa mereka sadari, si dokter ternyata telah memberikan obat bius dalam minuman mereka. Lex pun auto semakin marah atas apa yang diperbuat oleh si dokter. Mengetahui itu, dari belakang pun si dokter langsung menyuntikkan bius di leher Lex. Melihat Lex pingsan, Cole pun berusaha melakukan perlawanan. Namun usaha itu pun gagal dan akhirnya mereka pun berhasil ditangkap si dokter. Singkat cerita, dokter kini sudah berada di ruang prakteknya, di mana kali ini ia akan merombak Becca untuk dijadikan sebuah mahakarya di bidang kecantikan. Melihat luka sayatan di tangan Becca, si dokter mengatakan bahwa ia akan menyempurnakannya. Di sisi lain, Cole yang sudah bonyok kini berada di bak mandi dengan dipenuhi es. Terlihat Cole baru sadar pun semakin panik dan berusaha untuk kabur. Dan tak disangka, kedua kaki Cole ternyata sudah dipotong. Dalam keadaan yang parah, Cole pun berusaha untuk mencari bantuan. Di tengah usaha Cole,
Si nenek yang melihatnya malah meledek Cole yang kini hanya bisa mengesot. Dan tiba-tiba si dokter pun datang dan merasa kesal karena ia melihat Cole yang mencoba kabur. Sementara kini giliran Anu yang dibawa oleh si Jangkung menuju ruang operasi. Sesampainya di ruang operasi, kemudian Anu pun diperlihatkan keadaan Becca yang sudah menjadi sebuah mahakarya si dokter. Si dokter juga memperlihatkan Anu tentang operasinya terhadap Cole. Sementara Lex dan Matt yang sedang dalam keadaan yang terikat, mereka pun bingung dan kesulitan dalam mencari cara untuk kabur. Dalam keadaan panik itu, tiba-tiba si anak kecil yang aneh itu datang dan mengagetkan kedua pasangan itu. Anak kecil itu lalu mengajak Lex untuk bermain bersamanya. Dirasa ini adalah kesempatan kabur, Lex mengatakan bahwa ia mau ikut bermain asalkan si anak kecil melepaskan ikatannya. Saat mereka mulai berjalan di ruang tengah, hampir saja keberadaan mereka diketahui si nenek. Lalu Lex pun bersandiwara kepada si anak aneh itu bahwa ia akan membelikan permen untuk anak itu. Si anak kecil itu pun dengan mudah dikelabui Lex. Lex kemudian mencoba menemui Becca di dalam mobil. Namun Lex tidak mengetahui bahwa Becca sudah tiada. Karena Lex tidak memegang kunci mobil, ia pun berusaha mencari tumpangan untuk pergi ke kantor polisi. Akhirnya menemukan seorang pengendara cantik. Lex pun langsung menceritakan semua kejadian yang ia dan teman-temannya alami kepada pengendara cantik itu, guys. Setelah menceritakan semua yang dialaminya, wanita ini mempersilahkan Lex untuk masuk ke dalam mobilnya. Sementara kini adalah giliran Anu untuk menjalani operasi. Di tengah persiapannya, si dokter pun mengetahui bahwa Anu sedang hamil. Bukannya iba, si dokter malah terlihat senang karena menurutnya operasi akan lebih menyenangkan. Dari belakang, Jangkung kemudian melaporkan bahwa kini Lex telah kabur. Mendengar kabar tersebut, si dokter mulai panik dan operasi Anu pun delay. Sementara Lex yang kini sedang menuju ke kantor polisi bersama si wanita tak dikenal itu, Lex semakin curiga dengan wanita itu karena setelah dilihat-lihat, Lex merasa bahwa perjalanannya malah kembali ke rumah si nenek. Merasa Lex mulai curiga dengan niatnya, wanita itu pun langsung menyuntikkan bius di leher Lex. Dan siapa sangka kalau wanita ini juga anak dari si nenek tua itu. Hal ini auto membuat Lex harus kembali lagi ke rumah si nenek tua. Di lain sisi, terlihat si Jangkung yang sedang prepare untuk merombak wajah Matt. Matt yang mengetahui hal itu, ia menyiasatinya dengan berpura-pura masih pingsan. Namun setelah si Jangkung semakin dekat, Matt segera mengadu kepalanya dengan si Jangkung. Setelah itu, Matt berusaha untuk menyelamatkan teman-temannya. Matt lalu masuk ke salah satu kamar. Merasa si Jangkung akan datang, Matt pun segera bersembunyi. Dan benar saja, Jangkung pun terus mencari Matt. Matt yang melihat si Jangkung pergi, Matt pun langsung menyelamatkan Becca yang sudah lemah itu. Kemudian mereka menuju basement untuk menyelamatkan yang lain. Sesampainya di sana, Matt berusaha untuk melepaskan ikatan Anu. Tapi tiba-tiba Jangkung pun datang dan langsung menusuknya dengan tombak. Disusul dari belakang si dokter yang juga menusuk Anu hingga tewas. Sementara itu, Becca yang berhasil sembunyi terlihat shock parah saat melihat Ana sudah tewas. Tak lama kemudian, dokter memperlihatkan Lex yang sudah menjadi mahakaryanya. Matt pun kaget saat melihat bibir pacarnya sudah doer seperti omas. Dan kini tibalah giliran Matt yang akan menjalani hukuman. Tak lama si dokter pun kembali membius Matt. Dengan perasaan yang sangat bahagia, si dokter pun mempersiapkan alat untuk menjalankan aksinya. Lex pun hanya bisa meratapi saat tangan pacarnya sudah buntung. Dan tak disangka, dari belakang Becca pun nekat menusuk mata si Jangkung. Si dokter yang melihat itu, auto langsung mencoba membalas perbuatan Becca. Semakin kesetanan, si dokter pun mencekik Becca. Namun dari belakang, Lex langsung menusuk si dokter. Namun sayangnya, Lex terlambat dalam usahanya menyelamatkan Becca karena kini Becca telah tewas akibat cekikan si dokter. Setelah itu, Lex pun mencoba kabur dari rumah itu. Di jalan ia sempat dihadang oleh anak perempuan si nenek. Beruntung Lex berhasil melumpuhkan wanita itu. Namun siapa sangka, ia harus kembali dihadang oleh si Jangkung yang ternyata masih berdaya untuk mencoba membunuh Lex. Di tengah-tengah itu, beruntung anak kecil itu menggigit kaki si Jangkung dan membuat Lex bisa kabur.
Saat berlari di luar, Lex sempat terjatuh dan hampir saja tertabrak oleh sebuah mobil. Si pengendara mobil itu pun keluar untuk melihat keadaan Lex. Melihat kondisi Lex yang mengenaskan, pasangan ini pun mencoba membawa Lex ke rumah sakit. Di tengah-tengah perjalanan mereka, tiba-tiba mereka dihadang sebuah mobil yang ternyata itu adalah si dokter yang sempat ditusuk. Namun siapa sangka dengan tenang dan memakai setelan rapi, si dokter itu kini terlihat sehat seperti tidak terjadi apa-apa pada dirinya. Si dokter itu lalu mencoba menawarkan bantuan kepada mereka guys. Mengetahui gelagat si dokter itu semakin aneh, mereka pun langsung pergi. Si dokter pun tak tinggal diam, ia langsung membius wanita cantik itu. Bersama dengan si jangkung yang juga langsung menghajar pria yang bersama wanita itu. Rupanya si dokter masih juga tergiur untuk merombak wajah glowing si pengendara cantik ini. Tak lama datanglah seorang vlogger yang berusaha merekam semua kejadian itu. Namun naas, ia langsung dibabat habis oleh si jangkung dari belakang. Melihat ada kesempatan, Lex pun langsung kabur dengan mengendarai mobil. Tak lama saat Lex menancap pedal mobilnya, ia kembali dikagetkan oleh si anak kecil yang juga di dalam mobil itu. Rupanya si anak kecil itu ingin menagih janji untuk bermain bersama Lex. Merasa si anak kecil sudah menyelamatkannya, Lex pun mau untuk bermain dengannya. Di sisi lain, kini si dokter masih juga belum kapok. Ia kini kembali mempunyai mainan baru yang glowing. Ia pun siap untuk beraksi lagi dengan mindset gilanya. Itulah alur cerita film Incision yang dirilis tahun 2020 guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Trans 8 Dimensi.